Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bab baru, yaitu judulnya Ikatan Kimia. Apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik antara dua atom atau lebih untuk membentuk suatu senyawa atau molekul yang lebih stabil. Terus, mengapa atom-atom tersebut harus berikatan? Kenapa nggak sendirian saja? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, atom-atom berikatan untuk membentuk suatu kestabilan. Nah, di alam ini, atom yang tidak berikatan atau atom yang hanya sendirian bisa bebas dan stabil itu hanya atom-atom gas mulia. Bagaimana suatu atom-atom itu bisa mencapai suatu kestabilan? Ikatan antar atom. Untuk mencapai suatu kestabilan, bila konfigurasinya sama dengan konfigurasi gas mulia. Di dalam konfigurasi gas mulia itu ada dua hal. Yang pertama, oktet, di mana jumlah elektron valensi atau elektron di kulit terluarnya adalah 8 elektron valensi. Yang kedua adalah duplet, yaitu jumlah elektron valensi atau jumlah elektron terluarnya adalah 2 elektron. Untuk golongan gas mulia yang memiliki jumlah elektron valensi 2 itu hanya helium atau He. Selain helium, jumlah elektron valensinya adalah 8. Jadi, suatu atom atau unsur bisa stabil untuk membentuk suatu ikatan bila konfigurasinya sama seperti konfigurasi gas mulia, yaitu bisa oktet, bisa duplet. Untuk mencapai suatu kestabilan, atom memiliki kecenderungan yang pertama untuk melepas elektron atau menangkap elektron. Untuk melepas elektron, bila mempunyai jumlah elektron valensi sama dengan 1, 2, atau 3. Tapi tidak semua unsur yang memiliki jumlah elektron valensi tersebut untuk melepas elektron. Misalnya, untuk atom hidrogen sama boron, H sama B. H sama B itu cenderung untuk menggunakan elektronnya sebagai pemakaian elektron secara bersama-sama. Bukan dilepaskan ya, tapi dipakai secara bersama-sama. Mohon dipahami dengan jelas, dipakai secara bersama-sama elektronnya sama dilepaskan elektronnya. Nah, soalnya nanti di ikatan akan sangat berbeda. Yang kedua, menangkap elektron bila si atom atau si unsurnya mempunyai jumlah elektron valensi 4, 5, 6, atau 7. Jadi kalau yang memiliki jumlah elektron valensi 1, 2, dan 3 itu cenderung melepaskan elektronnya. Kalau selain itu yang 4, 5, 6, 7 cenderung untuk menangkap elektron dari elektron atom atau unsur yang lain. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, suatu konfigurasi bisa stabil bila seperti gas mulia, yaitu jumlah elektron valensinya 8 atau 2. Akan tetapi atom-atom di dunia ini atau di alam ini itu ada beberapa yang tidak bisa memenuhi aturan tersebut. Misalnya untuk oktet tak lengkap ini, yaitu jumlah elektron kurang dari 8. Jumlah elektron kurang dari 8. Harusnya kalau mau stabil kan jumlah elektronnya harus 8 atau 2. Ya ini tuh kurang dari 8 tapi juga bukan 2. Misalnya untuk golongan 3A dan 2A. Misalnya untuk BeH2. BeH2 ini jumlah elektronnya kan masih 1, 1, 2, 3, 4. Berarti kan kurang dari 8. Berarti otomatis kalau menurut aturan oktet sama duplet tadi harusnya kan belum stabil. Akan tetapi si BeH2 ini walaupun elektron valensinya masih 4 sudah stabil di alam ini. Jadi ada pengecualian. Untuk pengecualian aturan oktet yang kedua memiliki jumlah molekul berelektron ganjil. Untuk memenuhi aturan oktet tidak mungkin. Karena apa? Karena
aturan oktet diperlukan pasangan elektron yang lengkap atau 8 elektron. Dalam artian memiliki jumlah bilangan yang genap. Jadi kalau misalnya jumlah elektronnya ganjil dalam suatu molekul itu, maka tidak bisa untuk memenuhi aturan oktet. Misalnya untuk atom NO, N sama O. Di sini kan yang dimiliki jumlah elektron yang dimiliki oleh N itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harusnya untuk membentuk suatu kestabilan kan harusnya 8. Ini masih 7. Akan tetapi si N ini sudah stabil karena ada pengecualian. Sedangkan jumlah elektron yang dimiliki oleh O yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk yang jumlah elektron valensi yang di sini, yang tengah-tengah ini, berarti itu jumlah elektron yang dimiliki oleh N juga dimiliki oleh O. Elektron tersebut digunakan secara bersama-sama oleh atom N dan atom O untuk berikatan. Di mana yang bunder ini berasal dari atom N, yang XX ini berasal dari atom O. Aturan yang ketiga adalah oktet yang diperluas, di mana oktet yang diperluas ini jumlah elektron valensinya lebih dari 8. Biasanya oktet yang diperluas ini digunakan atau dialami oleh unsur-unsur periode 3 ke atas. Jadi periode 3, 4, 5, 6, 7. Karena apa? Karena adanya orbital 3s dan 3p atau 3s dan 3d yang masih kosong. Misalnya contohnya adalah untuk SF6, di mana atom S ini memiliki jumlah elektron valensi lebih dari 8. Bisa dilihat di sini bahwa jumlah elektron valensi S itu adalah 12 elektron. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jumlah elektron valensinya sama dengan 12. Harusnya kalau memenuhi aturan oktet harusnya 8. Akan tetapi ada pengecualian, yaitu bisa lebih dari 8 dan itu stabil, misalnya untuk SF6. Biasanya ini dialami oleh unsur-unsur atau atom-atom periode ketiga ke atas. Karena apa? Karena adanya orbital 3s dan 3p ataupun 3s dan 3d yang masih bisa diisi untuk membentuk suatu ikatan.